Halo semua, jadi sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang 10 prinsip ekonomi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi. Jadi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap satu barang dan jasa. Nah, istilah ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Nah, oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos itu berarti peraturan atau hukum. Nah, secara garis besar, ekonomi itu diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, berikut ini pemaparan dari 10 prinsip ekonomi. Oke, 10 Principle of Economy. Yang pertama, saya akan membahasnya. People face trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu, seringkali kita mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dalam pertukaran trade-off, orang sering dihadapkan dengan efisiensi. Efisiensi itu adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan sumber daya yang langka. Oke, contoh, saya ingin mempunyai sebuah HP iPhone. Kita tahu HP iPhone itu mahal ya, harganya ibaratkan harganya 7 juta. Di tangan saya mempunyai sebuah uang 4 juta dan juga sebuah HP. Tetapi saya ingin mendapatkan HP iPhone itu, uang saya kurang. Saya butuh mengorbankan HP saya jual HP saya untuk mendapatkan tambahan modal untuk mendapatkan HP iPhone tersebut. Itu yang dinamakan trade off. Setiap orang dihadapkan dengan sesuatu yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Oke, terima kasih. Yang kedua, 10 Principle of Economy. Yang kedua, the cost of something is what you give up to get it. Dalam pengambilan keputusan, seringkali kita dihadapkan dengan biaya berapa besar biaya yang kita keluarkan dan juga manfaatnya apa. Opportunity cost terjadi ketika seseorang menentukan pilihan yang harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Oke, saya kasih contoh. Ketika saya ingin pergi ke kampus, saya akan naik taksi. Biaya yang saya akan keluarkan lebih besar. Setiap harinya saya akan pergi naik taksi ke kampus. Manfaatnya ada. Ketika saya mempunyai kendaraan pribadi sendiri, contohnya seperti motor, biaya yang saya akan keluarkan tentunya lebih kecil, karena saya akan keluarkan biaya itu kemungkinan besar hanya untuk bahan bakar seperti bensin untuk motor. Manfaatnya ada. Dan manfaatnya juga lebih besar. Kemanapun saya pergi, biaya yang saya akan keluarkan tentunya hanya bahan bakar, bensin. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu rational people think at the margin. Nah, itu berpikir secara masyarakat itu akan berpikir secara rasional terhadap batas-batasnya atau margin. Nah, berpikir secara rasional akan membantu individu untuk menentukan pilihan berbagai pilihan yang ada. Dari berbagai pilihan tersebut, maka akan ditentukan pilihan mana yang paling tepat dengan keuntungan yang paling tepat. Contohnya, ketika seorang yang telah lulus dari SMA, kemudian dia akan memutuskan untuk berkuliah, terus dia berpikir akan mengeluarkan biaya perkuliahannya, tapi dengan memiliki keuntungan ketika dia memiliki ijazah dan dia akan melamar pekerjaan, kemudian dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah contoh sederhana dari prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah
people respond to incentive. Jadi respon terhadap insentif. Nah, di sini orang cenderung akan bekerja lebih giat jika mendapatkan insentif yang lebih besar. Nah, misalkan seorang karyawan mengalami kenaikan gaji, maka ia akan semakin giat bekerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kenaikan gajinya. Atau bisa dilihat juga dari respon masyarakat ketika pemerintah memutuskan mengurangi subsidi BBM. Masyarakat akan mendapatkan harga BBM yang agak lebih mahal dikarenakan pengurangan subsidi dan memutuskan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Baik, pada prinsip yang kelima yaitu trade can make everyone better off atau perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Perdagangan merupakan kegiatan yang dapat menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atau antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan kemungkinan akan terjadi antara negara-negara yang memproduksi suatu barang dan bukan karena alasan yang lain. Menurut ekonomi, perdagangan antara para pihak ini akan membuat barang lebih murah. Contohnya, dari perdagangan antara Indonesia dan Thailand. Dengan demikian, negara-negara ini akan mendapatkan barang dari masing-masing negara tersebut. Hal ini akan membantu negara untuk mendapatkan barang yang berkualitas dari hasil produksi negara yang lain. Baik, prinsip yang keenam yaitu market are usually a good way to organize economic activity atau pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pasar merupakan tempat komunikasi antara rumah tangga atau konsumen atau biasa disebut dengan pembeli dan perusahaan atau produsen atau biasa disebut dengan penjual. Di pasar terjadi tawar-menawar nilai suatu barang sehingga terjadi perubahan harga. Contohnya, pajak umum yang dikenakan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat harga pada keputusan produsen dan konsumen. Saat ini kita masuk pada prinsip yang ketujuh, yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika pasar gagal mendistribusikan sumber daya secara efisien yang berakibat menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar atau biasa disebut market failure. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan memperlakukan beberapa aturan. Campur tangan pemerintah sangat mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Penyebab kegagalan pasar antara lain externality dan kekuasaan pasar maksudnya, atau biasa disebut market power. Externality artinya dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Kekuatan pasar adalah kemampuan pasar sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. Lanjut, prinsip yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Standar hidup dapat diukur dari perbedaan yang ada dua. Yang pertama, perbandingan pendapatan perorangan. Yang kedua, perbandingan nilai total produksi nasional. Adanya variasi antara standar-standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas tentunya. Nah, produktivitas adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan
dari 1 jam kerja seorang pekerja tersebut. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kapasitas produksi suatu negara tersebut. Di negara di mana lebih banyak barang dan jasa diproduksi dalam satuan waktu, maka standar hidupnya lebih tinggi dibandingkan negara dengan produktivitas yang lebih rendah. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip ekonomi yang ke-9, yaitu di mana jika pemerintah memproduksi lebih banyak uang, maka dari itu akan terjadi yang namanya itu inflasi. Nah, mengapa demikian? Kita pakai logikanya sebagai begini saja. Jika kita mempunyai banyak uang, tentu keinginan kita untuk membeli sesuatu itu juga akan meningkat. Sama halnya juga yang terjadi ke dalam masyarakat. Purchasing power masyarakat itu, consumption masyarakat akan meningkat seiring dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Oleh sebabnya itu, banyaknya demand membuat harga suatu produk atau jasa itu akan naik, atau biasa disebut dengan inflasi. Apakah kalian bisa mengerti? Oke, kita masuk ke dalam prinsip ekonomi yang ke-10, di mana sebuah negara akan menghadapi sebuah trade-off, di mana mereka harus memilih. Jika inflasinya naik, tingkat pengangguran mereka akan turun. Sebaliknya, jika inflasi ingin mereka turun, maka yang mereka harus korbankan adalah tingkat pengangguran di negara itu akan tinggi. Hal ini berhubungan dengan kurva Phillips yang teman-teman bisa lihat di slide PPT. Teman-teman bisa lihat saat inflasinya naik, tingkat pengangguran itu akan menurun. Tapi sebaliknya, jika inflasinya menurun, tingkat penganggurannya akan naik. Nah, mengapa demikian? Ini sangat berhubungan dengan prinsip ekonomi yang sebelumnya tadi. Contohnya begini, jika inflasinya naik, maka otomatis masyarakat mempunyai banyak uang atau purchasing powernya tinggi. Oleh sebabnya itu, demand akan sebuah jasa atau produk tertentu itu akan naik, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan. Oleh sebabnya itu, mereka akan mencari human resource tambahan atau pekerja tambahan. Oleh sebabnya itu, tingkat pengangguran ini akan turun ketika inflasi naik. Apakah teman-teman dapat mengerti?